Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman. Part 43. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 31. Output Konstratani dalam waktu November sampai Desember 2019 adalah A. Terbentuknya 100 kelembagaan Konstratani berbasis IT. B. Terbentuknya 110 kelembagaan Konstratani berbasis IT. C. Terbentuknya 120 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Atau D. Terbentuknya 130 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan pedoman operasional Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan, output Konstratani dalam waktu November sampai dengan Desember 2019 adalah terbentuknya 100 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang A ya teman-teman, terbentuknya 100 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 32. Output Konstratani dalam jangka waktu menengah atau tahun 2020 sampai 2024 adalah A. Terbentuknya 6.465 kelembagaan Konstratani berbasis IT. B. Terbentuknya 5.646 kelembagaan Konstratani berbasis IT. C. Terbentuknya 4.656 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Atau D. Terbentuknya 6.546 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan pedoman operasional Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan, output Konstratani dalam jangka waktu menengah dan berkelanjutan adalah terbentuknya 5.646 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 32 adalah yang B ya teman-teman, terbentuknya 5.646 kelembagaan Konstratani berbasis IT. Oke, ingat-ingat ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 33. Dengan wawasan konservasi, maka tujuan dari usaha pertanian adalah A. Keuntungan ekonomi. B. Penggunaan sumber daya pertanian sebesar-besarnya. C. Keuntungan ekonomi yang dilengkapi tujuan memelihara sumber daya dan menyelamatkan lingkungan yang berkelanjutan. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Wawasan konservasi itu adalah suatu pandangan dan sikap kejiwaan yang menggunakan keawetan atau kelangsungan manfaat sebagai suatu asas dalam mengelola sumber daya. Dengan wawasan ini, keuntungan ekonomi bukan satu-satunya tujuan, apalagi sebagai tujuan segera berjangka pendek. Nah, keuntungan ekonomi tetap menjadi salah satu tujuan penting, namun dilengkapi dengan tujuan memelihara sumber daya dan menyelamatkan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah yang C ya teman-teman, keuntungan ekonomi yang dilengkapi tujuan memelihara sumber daya
dan menyelamatkan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 34. Konservasi memiliki arti bermacam-macam, tergantung kepada A. Tujuan pelaksanaan, B. Watak benda yang akan ditangani, C. Keuntungan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan, atau D. Jawaban A dan B benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Konservasi dapat diberi arti bermacam-macam, tergantung pada tujuan pelaksanaannya dan ditentukan oleh watak benda yang akan ditangani. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 adalah yang D ya teman-teman, jawaban A dan B benar. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 35. Konservasi terhadap sumber daya mineral seperti minyak bumi dan bahan tambang merupakan usaha konservasi yang berarti A. Mempertahankan keterlanjutan fungsi benda selama dalam penggunaan, B. Menjaga keutuhan wujud benda demi kelangsungan fungsi, C. Menghemat penggunaan benda untuk memperpanjang masa guna, atau D. Mendapatkan keuntungan maksimal dari penggunaan sumber daya tertentu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Konservasi sumber daya mineral seperti minyak bumi dan bahan tambang lain adalah contoh konservasi menurut arti ketiga. Dalam hal ini tujuannya adalah menghemat penambangannya agar cadangan bahan dapat memberikan manfaat lebih lama. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang C ya teman-teman, menghemat penggunaan benda untuk memperpanjang masa guna. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 36. Pembuatan teras pada lereng pegunungan merupakan usaha konservasi yang berarti A. Mempertahankan keterlanjutan fungsi benda selama dalam penggunaan, B. Menjaga keutuhan wujud benda demi kelangsungan fungsi, C. Menghemat penggunaan benda untuk memperpanjang masa guna, atau D. Mendapatkan keuntungan maksimal dari penggunaan sumber daya tertentu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Konservasi menurut arti pertama ditujukan kepada mempertahankan harkat benda selama benda tersebut digunakan. Misalnya penterasan lereng, di samping berguna mengawetkan tanah yang ada sehingga tidak hilang karena erosi selama digunakan, juga merupakan prasyarat bagi perbaikan efektivitas atau efisiensi pemupukan dan pemanfaatan air hujan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah yang A ya teman-teman, mempertahankan keterlanjutan fungsi benda selama dalam penggunaan. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 37. Konservasi yang dimaksudkan untuk mengatur nasabah sistem dengan cara memperlakukannya sebagai suatu fakta yang dinamis, serta dengan memanfaatkan sistem tersebut dalam berbagai alternatif, merupakan suatu usaha konservasi yang berarti A. Mempertahankan keterlanjutan fungsi benda selama dalam penggunaan, B. Menjaga keutuhan wujud benda demi kelangsungan fungsi, C. Menghemat penggunaan benda untuk memperpanjang masa guna, atau D. Mendapatkan keuntungan maksimal dari penggunaan sumber daya tertentu. Oke, kita bahas ya teman-teman.
Pada konservasi, menurut arti pertama, sistem diperlakukan sebagai suatu fakta dinamis dengan memanfaatkan berbagai alternatif yang tersedia dalam mengatur nasabah sistem dengan lingkungannya. Nah, konservasi menurut arti pertama ini ditujukan kepada mempertahankan harkat benda selama benda tersebut digunakan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 37 adalah yang A ya teman-teman, mempertahankan keterlanjutan fungsi benda selama dalam penggunaan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 38. Pemasukan benih dan atau bibit ke dalam wilayah NKRI dapat dilakukan untuk hal berikut, kecuali A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik, B. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, atau D. Menjamin kelestarian ternak lokal. Oke, untuk A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik, ini benar ya teman-teman. Untuk B. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, juga benar. C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, juga benar. Nah, untuk D. Menjamin kelestarian ternak lokal, ini salah ya, karena kalau ada pemasukan benih dari luar justru akan mempengaruhi kelestarian dari ternak lokal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang D ya teman-teman, menjamin kelestarian ternak lokal. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 39. Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setiap A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, atau D. 10 tahun. Oke, kita bahas ya teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya pasal 63 ayat 3 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 adalah yang C ya teman-teman, 5 tahun. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 40. Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh merupakan pengertian penyuluhan berdasarkan asas A. Kerjasama, B. Kemitraan, C. Keterpaduan, atau D. Keseimbangan. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, kemitraan. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.